Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Afnan dan seluruh teman-teman Humas A 2022. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Kanselir Putri Salasan selaku moderator dari Home Group 1. Pada presentasi kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya juga. Yang pertama ada Azahra Angelina Salamun, yang kedua ada Diantara Sita Alivia, ada Chansah, ada saya sendiri, ada Kayla Tafsir, dan yang terakhir ada Jevanya Yemina. Oke, jadi untuk sesi selanjutnya akan kita alihkan kepada sesi penyajian materi. Kepada Kayla, silahkan untuk memaparkan materi yang pertama. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya di sini Kala Tafsir. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pada kelompok kali kami telah berdiskusi dan membahas mengenai kasus pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020. Hal ini menyebabkan munculnya banyak perubahan yang terlihat dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari sejak adanya pandemi tersebut. Salah satunya, seluruh kegiatan aktivitas manusia dunia terhambat, khususnya mahasiswa yang harus melakukan pembelajaran secara daring dan kurangnya ide serta inovasi yang didapat karena batasan ruang untuk mencari motivasinya. Kami menilai hal tersebut sangat mengganggu mahasiswa dan menganggap hal ini tidak efektif jika dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Perubahan tersebut tidak serta-merta kami telan mentah-mentah, melainkan kami sebagai mahasiswa harus bisa menghadapinya dengan beradaptasi dan melakukan peran mahasiswa sebagai agent of change. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Saya Azara Zara, Angelina. saya Zara Angelina Salamon ingin menjelaskan tentang permasalahan. COVID-19 muncul lalu mempengaruhi berbagai sektor kehidupan dan peran mahasiswa. Di saat seperti ini, mahasiswa dibatasi untuk bergerak bebas di ruang terbuka sehingga untuk melakukan inovasi dan kreativitas pun terbatas. Inovasi yang disampaikan ini menjadi salah satu peran mahasiswa sebagai agent of change. Namun, di tengah pandemi pasti akan sulit untuk memenuhinya karena harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kesulitan inilah yang menimbulkan beberapa pertanyaan, seperti satu, bagaimana mungkin mahasiswa dapat tetap memenuhi perannya sebagai agent of change? Yang kedua, apakah mahasiswa dapat berkontribusi dan menjadi pemimpin yang baik jika kegiatan inovasi yang biasanya dilakukan terjun langsung ke lapangan dengan mendadak dilakukan secara online akibat pandemi? Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Dianta. Saya akan menjelaskan tentang sikap kami terhadap permasalahan yang ada. Menurut kami, mahasiswa sudah berada di tingkat yang berbeda dengan siswa, sehingga muncullah julukan agent of change. Mahasiswa juga bisa disebut sebagai sekelompok masyarakat dengan besarnya rasa ambisius untuk memperjuangkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk berkontribusi dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kami merasa bahwa mahasiswa harus menjadi garda terdepan di kampus. Bagaimana caranya? Bisa dengan memperluas pengetahuan terhadap segala hal yang berkaitan dengan pandemi. Kemudian bisa dengan menciptakan berbagai inovasi baru yang dapat membantu masyarakat menghadapi pandemi ini. Mahasiswa harus menjadi cahaya di dalam kegelapan pandemi, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan. Sebagai anak muda, kita juga harus bisa menyaring informasi yang beredar agar keluarga atau orang di sekitar kita tidak termakan informasi yang salah. Saya Zara Angelina ingin menjelaskan lagi tentang hipotesis terdapat hubungan yang saling berkaitan dalam berbagai masalah yang dihadapi saat masa pandemi dengan materi kewarganegaraan, berbangsa, dan bernegara. Peluang mahasiswa tetap ada untuk memenuhi perannya sebagai agent of change. Saya Kansong Irini Putri, jadi saya akan menjelaskan usulan alternatif solusi dari kelompok kami. Jadi untuk menjawab permasalahan ini, kami mempunyai beberapa solusi agar mahasiswa itu tetap dapat memenuhi perannya sebagai agent of change, sekaligus pemimpin yang baik untuk masyarakat. Jadi yang pertama ada melakukan pengedukasian masyarakat secara online.
Jadi sebagai agent of change, biasanya kan mahasiswa itu melakukan pengedukasiannya secara langsung kepada masyarakat, baik itu edukasi tentang pendidikan maupun kampanye. Namun di saat pandemi seperti ini, mau tidak mau edukasi yang dilakukan ini bisa beralih melalui laman sosial media seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, tapi bisa juga dengan pengedukasiannya melalui Zoom meeting. Lalu yang kedua ada demonstrasi virtual. Jadi yang kita tahu demonstrasi pada biasanya itu kan dilakukan terjun ke lapangan, namun karena pandemi ini demonstrasi ini bisa dialihkan ke demonstrasi virtual yang kita tahu dengan unjuk rasa melalui laman sosial media dengan memposting konten-konten yang berisikan video, gambar, tulisan, dan juga disertai dengan hashtag. Misalnya hashtag semua bisa kena. Lalu ada demo virtual melalui Zoom juga, contohnya seperti demo yang Serikat Buruh. Lalu yang terakhir itu ada UMKM. Nah, jadi yang seperti kita tahu itu UMKM itu adalah penjualan online melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Dan yang kita tahu juga itu sekarang kan banyak terjadinya PHK. Nah, karena adanya PHK ini dan adanya UMKM yang korban PHK ini bisa beralih dengan berjualan online sehingga mereka dapat bertahan hidup. Nah, UMKM ini juga bisa membangun ekonomi Indonesia. Begitu pula dengan mahasiswa yang sebagai salah satu agent of change, itu mahasiswa juga bertugas sebagai perannya bertugas sebagai pembangkit ekonomi Indonesia. Nah, pembangkit ekonomi juga itu kan termasuk tugas mahasiswa sebagai generasi Z yang dimana identik dengan kreativitas dan inovasi. Jadi maksudnya ini dengan UMKM itu juga mahasiswa bisa membangun ekonomi Indonesia kembali dan mengasah kreativitas dan inovasinya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, jadi usulan alternatif solusi yang terpilih ini menurut kami yang efektif untuk diterapkan. Jadi yang pertama, poin pertama tadi ada yang pengedukasian melalui sosial media. Dari hasil analisa kami, untuk lebih efektifnya itu melalui sosial media dibandingkan Zoom. Karena menurut kami, jika melalui Zoom itu, kita kan tahu kendalanya ada banyak seperti kendala jaringan, apalagi mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat yang tinggalnya di daerah-daerah terpencil. Lalu juga Zoom itu tidak lebih efektif karena mungkin ada kendala internet yang dimana tidak semua ekonomi orang itu bagus. Lalu ada demonstrasi virtual, jadi yang udah disebutin tadi kan ada dua yang melalui sosial media dan juga Zoom. Namun yang lebih efektif ini bisa melalui sosial media karena sosial media itu kan lebih banyak diakses dan itu juga bisa menghindari kerumunan. Lalu yang ketiga, UMKM ini juga efektif untuk menjadi solusi alternatif supaya mahasiswa itu menjadi agent of change. Nah, UMKM ini bisa contohnya dengan thrift shop, terus dengan content creator juga melalui TikTok atau juga fashion yang berbau fashion seperti mungkin cincin yang sedang viral sekarang dan mungkin baju-baju yang dijual lewat TikTok shop seperti itu. Nah, selanjutnya, sikap HG pada solusi yang terpilih. Sebagai mahasiswa yang merasakan adanya permasalahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami setuju dengan semua solusi terpilih yang telah dibahas karena solusi tersebut dinilai efektif dan telah banyak menghasilkan perubahan yang positif di dunia, baik dari segi pemahaman, keterampilan, maupun perekonomian manusia. Contoh yang paling tidak asing dan paling efektif adalah dengan sosial media, seperti untuk pengedukasian, demonstrasi virtual, dan juga konten kreator. Banyaknya orang yang menghabiskan waktu bermain gadget dengan membuka aplikasi media sosial membuat tindakan tersebut dinilai efektif, karena tanpa sadar mereka akan membaca dan mengetahui berita, informasi, ataupun live talk show yang sifatnya terbuka untuk mengedukasi dan mengundang para demonstran untuk melakukan demonstrasi yang dilakukan secara virtual, sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang sampai menimbulkan perselisihan. Walaupun yang turun ke jalan pun, dia belum tentu didengar oleh suaranya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kansa. Kesimpulan di sini dari segala materi yang telah kita paparkan secara singkat dan dapat disimpulkan
bahwa di tengah pandemi ini pasti akan sulit bagi semua orang untuk melakukan kegiatan seperti biasa karena harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Seperti dengan apa yang terjadi pada mahasiswa yang berperan sebagai agent of change, mahasiswa merupakan sosok generasi yang disebut sebagai sekelompok masyarakat dengan besarnya rasa ambisius untuk memperjuangkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan segala peran mahasiswa yang ada datangnya pandemi menjadikan segala aktivitas yang berhubungan dengan perubahan, inovasi, hingga aktivitas menjadi serba terbatas. Namun dengan solusi-solusi yang ada seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dapat menjadi jawaban dari permasalahan dan kegelisahan mahasiswa. Pandangan kami pun setuju dengan semua solusi terpilih yang telah dibahas karena solusi tersebut dinilai efektif dan telah banyak menghasilkan perubahan positif di dunia, baik dari segi pemahaman, keterampilan, maupun perekonomian manusia. Bentuk jawaban yang paling tidak asing dan paling efektif bisa dengan mengandalkan sosial media untuk pengedukasian, demonstrasi virtual, dan juga konten kreator. Konten kreator guna tetap dapat membawa suatu perubahan dan inovasi baru untuk Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.